Pagi hari ini kita akan berbincang bersama Pengadilan Negeri Denpasar. Sudah hadir narasumber saya pada pagi hari ini. Kita akan membahas terkait dengan tema gugatan sederhana perkara perdata tanpa ribet. Sudah hadir Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak Wayan Suarte SH MH. Selamat pagi, Bapak. Selamat pagi, Mas Bambang. Sehat ya? Sehat. Sehat. Selamat pagi warga kota dimanapun berada. Oke. Nah, ini obrolan kita cukup menarik nih. Kalau ngobrolin soal perkara perdata. Nah, topiknya adalah perkara perdata tanpa ribet. Tapi banyak masyarakat yang bahwasanya perkara perdata itu dibilang masih rumit, mahal, lama. Nah, dari pengalaman Pak Wayan Suarte selaku hakim di Pengadilan Negeri Denpasar, sebenarnya apa sih yang menjadi penyebab utama dari stigma ini, Pak? Baik, Mas Bambang. Jadi ya, kalau masyarakat menganggap bahwa berperkara perdata di pengadilan itu ribet, paradigma itu memang tidak terbantahkan. Yang pertama mungkin karena alasan prosedur ya. Jadi prosedur yang panjang, kemudian proses perkara melalui tahapan hukum acara yang jelas. Jadi kalau berperkara di pengadilan itu ada tahapan-tahapan yang tidak bisa dihindari. Jadi dia harus runtut. Misalnya kalau gugatan perdata itu dimulai dengan adanya gugatan, kemudian pihak lawannya memberikan jawaban, kemudian dijawab lagi oleh pihak lawannya dalam bentuk replik, kemudian dijawab lagi dalam bentuk duplik. Nah, ini yang panjang. Kemudian dokumen ya, jadi untuk berperkara di pengadilan itu dibutuhkan dokumen hukum. Jadi bahasa-bahasa yang dituangkan dalam dokumen hukum itu bukan bahasa masyarakat awam. Jadi sehingga ada istilah-istilah hukum yang harus dipahami oleh masyarakat itu. Nah, itu yang salah satu menjadi hambatan di dalam masyarakat itu berperkara di pengadilan. Terkendala bahasa hukumnya. Nah, kemudian waktu penyelesaian yang panjang. Jadi untuk berperkara itu membutuhkan proses yang panjang sampai nantinya putusan itu mempunyai kekuatan hukum yang tetap. Kalau perkara perdata dulu ya, saya bilang dulu, itu berperkara sampai orang tahunan itu memang benar terjadi seperti itu. Nah, sekarang ada kebijakan-kebijakan dari Mahkamah Agung ya, yang membatasi untuk penyelesaian perkara perdata itu tidak lebih dari 5 bulan. Itu diatur dalam SMA 2 2014. Jadi memang sekarang dibatasi tidak lebih. Tetapi dalam prakteknya ini nggak bisa terhindari juga. Banyak juga perkara-perkara yang penyelesaiannya melebihi waktu 5 bulan. Gitu. Kemudian masyarakat masih berpikir kalau berperkara itu kita butuh pengacara, kita butuh advokat. Ya. Nah, itu yang salah satu menyebabkan berperkara itu dibilang rumit, mahal. Nah, itu penyebabnya karena masyarakat awam itu merasa sulit untuk membela kepentingan hukumnya kalau dia berperkara tanpa didampingi oleh seorang advokat. Itu penyebab-penyebab kenapa paradigma berpikir masyarakat berperkara itu sulit, rumit, ribet. Nah, itu. Oke, nah mungkin sebelum kita lanjut, saya mau tanya, selama menjadi hakim sebenarnya paling banyak yang menjadi faktor utama dari masyarakat ketika berperkara di perdata itu apa sih, Pak? Karena dari mungkin tadi saya sempat menangkap dari yang sebelumnya tahunan, adanya aturan dari Mahkamah Agung 5 bulan, walaupun pada kenyataannya masih belum bisa begitu. Apa yang menjadi semacam kendala yang faktor utama deh, yang ini memang harus memerlukan waktu lama deh gitu.
Baik, memang hukum acaranya yang diatur oleh undang-undang memang bentuknya rigid, tidak bisa satu tahapan tidak bisa dilewati tahapan yang lain. Nah, seperti saya sampaikan tadi, misalnya Mas Bambang sebagai penggugat, Mas Bambang mengajukan gugatan kepada seseorang. Kemudian kalau proses pembuktiannya, sebelum proses pembuktian ini ada namanya proses jawab menjawab. Bisa menjawab itu lawannya Mas Bambang, pihak yang Mas Bambang gugat akan menjawab. Setelah dia memberikan jawaban, Mas Bambang menjawab kembali jawaban dari yang Mas gugat itu namanya replik. Kemudian replik itu ditanggapi lagi oleh tergugatnya, namanya duplik. Nah, itu saja sudah, misalnya kalau kita tunda waktunya, setiap persidangan adalah penundaannya maksimal satu pekan ya, 1 minggu. Untuk jawab menjawab saja itu sudah 1 bulan. Nah, kemudian proses mediasi sebelum dilakukan jawab menjawab itu dilakukan mediasi, artinya penyelesaian sengketa melalui proses perdamaian. Nah, itu waktunya diatur dalam Perma 1 2016 itu 30 hari. Kalau ada kemungkinan misalnya para pihak dilihat oleh mediatornya akan kecenderungan bisa berdamai, diperpanjang lagi 30 hari lagi. Jadi secara prinsip minimal untuk proses bermediasi itu 1 bulan. Jadi 1 bulan ke 1 bulan sudah 2 bulan, kan gitu. Kemudian untuk proses pembuktian lagi, masing-masing pihak ini akan mengumpulkan bukti-bukti dokumen ya, berupa bukti-bukti yang akan diajukan dalam persidangan. Nah, ini yang biasanya para pihak ini akan membutuhkan waktu yang panjang. Nah, yang pertama dia tentu akan menyiapkan bukti-bukti yang sekiranya akan bisa mendukung dari gugatannya. Nah, jadi bukti pertama mungkin yang diajukan adalah bukti surat. Bukti surat ini kita kasih waktu biasanya kalau kami sidangkan masing-masing kesempatan 1 kali persidangan. Jadi 1 kali persidangan itu para pihak sudah harus mengajukan alat buktinya. Kesempatan pertama pun kita katakan belum tentu yang bersangkutan selesai dengan bukti surat itu, karena dia menganggap pembuktian saya masih kurang, saya masih cari surat yang lain untuk saya ajukan sebagai bukti. Nah, kemudian kita kasihkan kesempatan berikutnya sekali lagi, ya udah 2 minggu. Kemudian saksi lagi. Nah, proses pembuktiannya melalui bukti surat, kemudian saksi. Setelah para pihak masing-masing membuktikan melalui alat buktinya, itu paling tidak kalau 2 pihaknya, misalnya pihaknya terdiri dari 1 lawan 1, misalnya penggugat saja melawan tergugat, itu paling tidak pembuktian ya udah kita anggap pertemuannya 3 kali sidang masing-masing, atau 4 kali sidang masing-masing 2 kali kesempatan, itu sudah 1 bulan. Nah, kemudian lagi kita memberikan kesempatan biasanya setelah pembuktian pun selesai, para pihak kita tawarkan kembali apakah sudah cukup dengan pembuktian. Mereka menyatakan saya masih mengajukan bukti surat lagi, Pak. Itu yang membuat panjang, karena kita pada prinsipnya tidak ingin hak-hak dari para pihak itu terlewatkan. Jadi kita pihak itu berperkara tentu akan berusaha untuk membuktikan dalil-dalilnya, alasan hukumnya kenapa dia menggugat itu akan dibuktikan, dan tentu dari pihak penggugat berharap dengan bukti-bukti yang diajukan dia akan menang, gugatannya akan dikabulkan. Kan? Kemudian dari pihak tergugatnya tentu berharap dengan bukti-bukti yang diajukan gugatan lawannya ditolak. Nah, proses seperti itu yang memang membutuhkan waktu yang panjang. Itu baru di tahap pengadilan tingkat pertama. Gitu. Kemudian nanti pihak yang tidak puas terhadap putusan pengadilan itu nanti bisa mengajukan pihak hukum kembali. Misalnya kalau pihak penggugatnya ditolak gugatannya, ya dia akan mengajukan pihak hukum banding. Itu setelah banding nggak puas lagi pihak yang lain, misalnya apapun posisinya, misalnya dibalikkan putusannya di tingkat pengadilan tinggi, tentu di pihak yang lainnya akan kalah, itu mengajukan upaya hukum kasasi. Nah, makanya saya bilang untuk berperkara sampai suatu putusan itu ingkrah atau berkekuatan hukum tetap, waktunya bisa memang mencapai tahunan. Nah, gitu. Oke. Nah, ini menarik. Sebelum kita membahas nanti terkait dengan gugatan sederhana begitu ya. Nah, kalau sepengalaman Bapak, ada nggak sih Pak sepengalaman Bapak sebagai hakim gitu ya, terutama yang menangani perkara perdata,
ini sudah diputuskan nih oleh pengadilan, sudah selesai, sudah inkrah gitu kan. Tapi masih mau memperpanjang Pak dari pihak entah itu penggugat atau tergugat kayak gitu. Ada nggak sih Pak? Ada. Kalau kita praktek tuh kita menemukan berbagai macam bentuk gugatan ya. Nah, jadi seperti ini. Misalnya perkara itu sudah berkekuatan hukum tetap, kemudian diajukanlah eksekusi, artinya pelaksanaan terhadap putusan itu. Betul. Kan para pihak yang sudah merasa menang tentu akan pingin bahwa putusan itu bisa dilaksanakan. Ya. Nah, karena tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihaknya yang kalah, misalnya tergugat dalam hal ini, dia mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. Dalam permohonan eksekusi pun ada perkara yang masuk lagi. Jadi namanya perkara bantahan. Nah, gitu. Jadi permohonan eksekusi itu dibantah sama termohon eksekusi. Alasannya berbagai macam. Nah, ada yang menyatakan bahwa eksekusinya penetapan eksekusi tidak sah. Alasannya apa? Karena tidak pernah diberitahukan mengenai jadwal eksekusi. Kemudian penetapan nilai harga terhadap objek yang akan dilelang tidak sesuai dengan perhitungan, misalnya menurut hitungannya jauh lah. Kalau kita berpegang hitungan yang kita pakai kan penilaian dari akuntan publik. Nah, itu yang menjadi patokan dalam penentuan harga limit untuk proses eksekusi. Nah, jadi itu yang dianggap harganya objek yang akan dijual kemurahan seperti itu. Nah, makanya banyak sekali perkara-perkara yang sebenarnya sudah selesai ya secara hukum, masih ada pihak-pihak yang masuk itu untuk istilahnya bentuknya ada yang berusaha membatalkan kembali apa yang sudah ada, kemudian ada yang menghambat. Itu bentuknya seperti itu, ada yang perlawanan, ada yang bantahan, ada juga gugatan yang pura-pura. Artinya dia sudah tahu bahwa perkara itu sudah inkrah, jadi dia pura-pura aja gugat pihak lain dengan menggunakan objek yang sudah diputus itu. Ya itu benar gugatan pura-pura, padahal dia sudah tahu bahwa perkara itu sudah ada status hukumnya berdasarkan putusan pengadilan telah berkekuatan hukum tetap. Tapi memang tujuannya ya memang pihak yang kalah itu tentu menunda pelaksanaan itu gitu, supaya nanti pihak penggugat yang menang belum bisa menguasai itu, belum bisa mendapatkan hak-haknya gitu. Tujuannya menghambat aja sebenarnya. Oke. Nah, tapi kan secara hukum sebenarnya ketika sudah keluar keputusan hukum secara tetap itu kan sudah tidak bisa diganggu gugat Pak. Iya. Tapi kenyataan di lapangan banyak yang terjadi seperti yang Pak Hakim tadi bilang, ini banyak yang akhirnya menunda-nunda kayak gitu. Nah, apa yang kira-kira nanti dilakukan? Apa artinya gini? Ketika mungkin dari pihak katakanlah pengadilan di Denpasar gitu kan memberikan pengertian kepada masyarakat yang berperkara ini gitu. Kalau kita di pengadilan Denpasar ini kan artinya kalau lembaga pengadilan itu kan tidak bisa menolak perkara yang diajukan kepadanya, karena kita menyadari bahwa hak gugat itu berada pada pihak yang merasa kepentingan hukumnya dilanggar. Nah, tapi kalau pengadilan, hakim yang memeriksa dalam hal ini tentu berpegang pada alat bukti yang diajukan. Gitu. Kalau misalnya seperti yang disampaikan bahwa perkara itu sudah pernah diajukan, sudah berkekuatan hukum tetap, berdasarkan bukti yang diajukan oleh pihak penggugat, tentunya bukti tentang haknya dari pihak yang gugat nantinya itu dalam hal ini kan yang merasa sudah punya putusan yang berkekuatan hukum tetap akan mengajukan putusan itu sebagai bukti. Nah, ini jadi ya hakim akan mempertimbangkan bahwa perkara itu sudah pernah diputus, sehingga putusannya sebenarnya itu adalah nebis in idem. Ya, karena perkara yang sudah pernah diputus tidak bisa lagi disidangkan atau diputus lagi. Berarti kalau itu kan artinya kita mengadili dua kali terhadap objek yang sama. Nah, itu tidak bisa. Arti putusannya nanti nebis in idem. Artinya cacat formil karena sudah ada putusan. Nah, iya, itu sikap dari hakimnya akan seperti itu terhadap perkara-perkara yang sudah ada kekuatan hukum tetapnya kemudian digugat lagi, itulah sikap hakimnya akan diambil. Oke.
Nah, seperti itu ya. Jadi Iya. tidak sembarangan juga, karena ketika keputusan yang sudah dikeluarkan, apalagi berkekuatan hukum tetap, jadi ya jangan diinin lagi. Iya, semestinya begitu. Asasnya taat hukum lah, karena status hukumnya sudah ada, ya mestinya kita laksanakan secara sukarela, itu paling pasnya, Pak. Menurut saya begitu, Mas Mamba. Oke. Kita laksanakan itu yang secara sukarela. Oke, nah ini menarik Pak, terkait dengan topik kita pada pagi hari ini, gugatan sederhana, begitu ya. Yang dimaksud dari gugatan sederhana sendiri seperti apa, dan beda nggak sih Pak sama gugatan perdata yang biasa, begitu? Ya. Ini namanya gugatan sederhana, tentu ada hal secara prinsip berbeda. Nah, yang pertama, kalau gugatan sederhana itu proses prosedur beracaranya yang lebih sederhana. Jadi dalam gugatan sederhana ini, misalnya jawab menjawab dalam perkara perdata yang umum itu kan ada namanya replik, duplik, kemudian ada kesimpulan, kemudian mungkin saja pihak yang merasa keberatan bisa mengajukan pihak tergugat yang digugat bisa mengajukan gugatan balik yang disebut dengan gugatan rekonvensi. Nah, kemudian dalam gugatan sederhana itu ditutup peluang itu. Jadi proses beracaranya kalau jawab menjawab, gugatan, jawaban, selesai di situ. Tidak ada dimungkinkan lagi adanya replik, duplik, gugatan rekonvensi, itu nggak ada. Jadi secara prosedur dipersingkat. Kemudian waktunya, waktu penyelesaian gugatan sederhana ini 25 hari kerja, itu perkara sudah harus putus. Jadi tidak membutuhkan waktu lagi yang panjang, karena memang dibikin simple. Kemudian biayanya itu lebih ringan, gitu, karena kita cuma berperkara kan head to head, kita ngelawan cuma satu orang. Nggak boleh kita di gugatan sederhana itu mendudukkan pihak-pihak lain. Iya, cukup misalnya Mas Bambang gugat saya, nah kita berhadapan head to head aja, sehingga kan biaya untuk berperkara lebih sedikit, karena pemanggilannya kan cuma ke saya saja, nggak manggil pihak-pihak lain. Nah itu bedanya dengan gugatan perdata. Kalau gugatan perdata yang umum itu memungkinkan pihak tergugatnya lebih dari 2, 3, 4, 5, banyak. Kalau ini gugatan sederhana nggak dimungkinkan peluang itu. Jadi cuman head to head atau satu orang melawan satu orang, dimungkinkan lebih dari satu orang jika ada hubungan hukumnya saja. Misalnya begini, Mas Bambang menggugat seseorang yang punya hutang, kan begitu? Yang Mas Bambang gugat itu bukan hanya yang berhutang, tetapi juga orang yang menjaminkan hartanya. Okay. Nah, jadi kan ada dua di situ. Jadi karena ada hubungan hukumnya, hubungan hukumnya bahwa orang yang berhutang plus orang yang tanahnya dijadikan jaminan di situ. Itu dimungkinkan karena ada hubungan hukum. Itu mungkin bisa lebih dari 2 orang tergugatnya dalam kondisi dan posisi seperti itu. Gitu. Oke. Nah, kalau pertanyaannya seperti ini, ada nggak sih Pak yang dialami oleh masyarakat kendala gitu ya, yang ketika menghadapi perkara perdata, kendala dari masyarakat sendiri, ada nggak sih Pak kalau dari sepengalaman Bapak sebagai hakim? Banyak Pak. Kalau perkara perdata ya, bukan gugatan sederhana, ya seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa ini prosedurnya ribet. Jadi masyarakat memang kesulitan untuk bisa memperjuangkan hak-haknya dalam persidangan. Misalnya dalam hal pembuatan dokumennya mereka terkendala, Pak. Karena untuk misalnya menggugat seseorang dibutuhkan kemampuan menuangkan kehendaknya atau dalil-dalilnya itu dalam sebuah surat gugatan. Karena surat gugatan itu dimungkinkan tidak memenuhi
ketentuan formil. Kalau ketentuan formilnya tidak dipenuhi, hakimnya akan menjatuhkan putusan tidak dapat diterima karena cacat secara formil. Gitu. Makanya masyarakat yang yang maju sendiri sering terkendala hal-hal yang bersifat formil seperti itu. Karena ketika dia menuangkan sesuatu dalam gugatan, dia harus memastikan bahwa surat gugatan itu telah memenuhi ketentuan formil. Ketentuan formilnya itu yang tertuang dalam surat gugatan, dia harus menguraikan gugatan itu identitasnya dia harus jelas sebagai legal standingnya. Kemudian yang kedua, dia harus menuangkan dalil-dalil gugatannya dalam bentuk musika. Itu harus jelas dalil-dalilnya. Kalau tidak begitu, tidak nyambung, gugatan itu bisa kabur. Apa yang dimaksudkan gitu, selama hakimnya baca, apa maksud gugatan ini, apa yang dimintakan sama dia, kan gitu. Kemudian yang ketiga, petitumnya, apa yang dimintakan. Itu tiga hal itu harus memang benar dikuasai kalau kita mau mengajukan gugatan secara perdata ya. Ini saya tidak bicara GS dulu ya, gugatan sederhananya, dari perdatanya. Itu yang menjadi kendala dari masyarakat. Kesulitan dalam hal menuangkan dalam bentuk dokumen hukumnya. Kemudian dalam pembuktian, ini sering sekali masyarakat tidak mengerti dia mau memperjuangkan apa, kemudian bukti-buktinya itu apa yang harus dia ajukan. Makanya dibutuhkan memang orang yang mengerti hukum. Disinilah banyaknya peluangnya advokat yang bisa masuk di situ, memberikan advice kepada masyarakat atau kepada kliennya. Gitu. Penting gitu. Nah, kembali Pak terkait dengan gugatan sederhana. Tadi sudah sedikit singgung gitu ya. Mahkamah Agung menghadirkan gugatan sederhana. Nah, kalau kita berbicara soal tujuan dari Mahkamah Agung menghadirkan mekanisme gugatan sederhana sendiri ini untuk yang seperti apa sih yang bisa masyarakat ketahui, Pak? Baik, jadi tujuan dari Mahkamah Agung ya menghadirkan mekanisme gugatan sederhana itu adalah sebenarnya asas dari peradilan itu yang sesuai dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman adalah asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan. Gitu. Itu harus menjadi tujuan utamanya. Kemudian membuka akses sebenarnya kepada masyarakat. Banyak masyarakat yang tidak berani memperjuangkan haknya atau kepentingan hukumnya maju di persidangan. Jadi gugatan sederhana ini yang akan mengakomodir karena memang prosesnya dibuat lebih singkat, kemudian dokumen-dokumen yang dibutuhkan itu lebih simpel. Nah, jadi kalau di gugatan sederhana ini, ketika seseorang akan mengajukan gugatan, gugatannya sudah di dalam bentuk ini, semacam belangko ya. Nah, jadi tinggal diisi saja di situ. Kemudian bentuknya pun tidak rumit, simpel. Isinya simpel. Apa yang dimintakan, apa yang didalilkan, kemudian apa yang dimintakan. Itu simpel. Tidak seperti gugatan perkara perdata biasa. Iya. Kemudian yang paling penting ya, terhadap perkara-perkara yang sifat pembuktiannya sederhana ini, dulu artinya karena perkaranya tidak ada mekanisme seperti ini, menumpuklah perkara-perkara di Mahkamah Agung itu. Sebenarnya perkara-perkara yang sederhana ya cukup diselesaikan di pengadilan negeri saja. Nah, seperti gugatan sederhana ini. Jadi pihak yang tidak merasa puas terhadap putusan dari gugatan sederhana ini, upaya hukumnya cuma satu, keberatan. Dan yang memeriksa keberatan itu adalah di pengadilan negeri lagi. Cuman yang memeriksa nanti adalah majelis hakim. Kalau perkara gugatan sederhana itu yang memeriksa adalah hakim tunggal, satu hakimnya. Nah, kemudian pihak yang tidak puas, dia mengajukan upaya hukum namanya keberatan. Kemudian perkaranya ini diperiksa kembali. Yang memeriksa adalah hakim senior. Biasanya hakim yang didudukkan sebagai ketua majelisnya adalah hakim yang lebih senior, majelis. Jadi ada 3 orang hakim yang akan memeriksa putusan
keberatan ini. Setelah putusan keberatan ini dijatuhkan, selesai, tidak ada upaya hukum lagi. Artinya sudah berkekuatan hukum tetap. Tidak ada lagi upaya hukum ke pengadilan tinggi, nggak ada. Upaya hukum ke Mahkamah Agung, nggak ada. Nah, itu salah satu yang menyebabkan apa yang diharapkan tidak terjadi adanya penumpukan perkara di Mahkamah Agung, karena sudah diselesaikan. Yang sederhana ini diselesaikan di tingkat pengadilan negeri gitu. Itu Mas Bambang. Oke. Nah, menarik satu pertanyaan lagi sebelum kita break. Kalau kita berbicara soal gugatan sederhana, sebenarnya perkara perdata yang paling sering dan paling yang katakanlah untuk masyarakat yang paling tepat deh untuk diajukan, terutama untuk melalui gugatan sederhana ini. Contoh ya Pak. Ya. Secara ketentuan diatur bahwa gugatan sederhana ini diajukan terhadap perkara wan prestasi, cedera janji, ya. Kemudian perbuatan melawan hukum, tetapi bukan mengenai objek sengketanya, bukan tanah. Nah, bukan tanah ya. Jadi kalau dalam praktek, nah, ini yang sering kita laksanakan di pengadilan negeri dan ini memang digunakan oleh lembaga perbankan yang paling banyak menggunakan mekanisme itu untuk menggugat pihak debiturnya yang cedera janji tidak membayar hutangnya. Nah, mekanisme ini yang digunakan. Jadi yang paling banyak digunakan saat ini adalah gugatan wan prestasi. Itu yang sering kita sidangkan. Itu, Pak. Oke, baik. Terima kasih Bapak. Nah, ini perlu menjadi perhatian kita semua ya. Kadang memang hal-hal yang kita belum bisa menyelesaikan kewajiban kita, ini tuh yang nanti bisa dilakukan gugatan sederhana. Iya, lembaga perbankan ini yang paling sering menggunakan ini lembaga perbankan untuk menagih utangnya kepada debitur. Dan ketika gugatan diajukan, banyak juga yang akhirnya berdamai karena sudah digugat, kemudian kita upayakan perdamaian dulu dan di situ terjadi pembicaraan secara mengupayakan mereka bisa duduk bersama untuk mengakhiri persengketaannya melalui perdamaian. Di situ terjadi tawar menawar, berapa sih yang harus saya bayarkan, seperti itu. Akhirnya mereka bisa selesai di situ. Gitu. Iya, yang sebenarnya yang paling terpenting adalah sebenarnya duduk bersama ya, untuk mencari solusi terbaik. Solusinya. Nah, solusi terbaik untuk berperkara itu ya perdamaian. Oke. Nah, menarik warga kota obrolan kita terkait dengan gugatan sederhana, perkara perdata tanpa ribet, masih bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, Bapak Wayan Suwarte SHMH. Jangan kemana-mana, kita jeda sejenak, nanti kembali di sesi yang kedua. Sembilan 92,6 RPKDF warga kota, kita lanjutkan obrolan kita pada pagi hari ini terkait dengan gugatan sederhana perkara perdata tanpa ribet, masih bersama dengan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bapak Wayan Suwarte SHMH. Nah, kalau tadi ini terkait dengan perkara perdata yang sudah cukup dijelaskan gitu ya, termasuk juga gugatan sederhana berdasarkan putusan yang sudah disampaikan oleh Mahkamah Agung. Nah, kalau kita berbicara soal syarat sendiri Pak, syarat utama agar suatu perkara ini bisa dikategorikan sebagai gugatan sederhana, karena sekali lagi kan nggak semua gugatan itu masuk dalam kategori gugatan sederhana dong, kayak gitu. Betul Mas Bambang. Jadi sudah dibuat kriterianya sehingga dia dapat dikatakan sebagai gugatan sederhana. Yang pertama itu gugatan sederhana itu kerugiannya material ya, kerugian material itu 500 juta ke bawah. Oke. Nah, jadi kalau punya perkara nilainya di bawah 500 juta, maksimal 500 juta ya. Jadi di bawah 500 juta itu udah bisa masuk klasifikasi gugatan sederhana. Nah, punya utang piutang satu orang, nah, utangnya di bawah 500 juta udah masuk gugatan sederhana. Nah, seperti yang saya sampaikan tadi bahwa
perkara gugatan sederhana itu bukan berupa tanah. Jadi nggak kalau gugatannya objek sengketanya berupa tanah itu bukan masuk gugatan sederhana. Nah, kemudian pihaknya itu terdiri satu lawan satu. Iya, dimungkinkan lebih kalau ada kepentingan hukumnya yang pihak tergugatnya memiliki kepentingan hukum yang sama. Nah, misalnya ada tergugatnya pinjam uang suaminya, kemudian tentu yang digugat berikutnya adalah si istri. Betul. Si istri ini kenapa? Karena dia memberikan persetujuan. Karena kalau tanda tangan kredit kan berdasarkan persetujuan dari istri. Nah, jadi bisa dua orang di tergugatnya suami istri karena apa? Ada hubungan hukum. Nah, itu. Kemudian domisili hukumnya harus sama sebenarnya. Misalnya kalau penggugatnya ada di Denpasar, tergugatnya ada di Denpasar, penggugatnya harusnya juga ada di Denpasar. Kalau dia ada di tempat lain itu tidak dimungkinkan dilakukan gugatan sederhana, ya. Tetapi dimungkinkan juga akhirnya dibuat kuasa. Dia menunjuk kuasa di situ, bisa dia bentuknya kuasa insidentil. Insidentil itu artinya keluarganya sendiri bisa mengajukan gugatan itu berdasarkan kuasa insidentil atau menunjuk kuasa advokat. Tetapi dalam persidangan ya sebenarnya diwajibkan juga untuk yang bersangkutan untuk hadir. Karena ini proses yang saya sampaikan tadi harus diupayakan perdamaian karena hakimnya di situ berperan aktif untuk mendamaikan. Makanya diharapkan para pihak itu harus hadir. Kalau para pihak itu hadir, kemungkinan berdamainya lebih tinggi karena mereka bisa bicara langsung kepentingannya itu, hak-haknya apa, kemudian apa yang ingin dilakukan. Itu mereka bisa berbicara langsung, kemungkinan damainya lebih besar di situ. Nah, kemudian itu aja sih mengenai syarat-syaratnya. Yang penting ini aja, nilai kerugiannya kerugian materialnya itu di bawah 500 juta. Nah, kalau ini terkait dengan alur ini kan mungkin banyak di antara masyarakat yang yang belum tahu Pak. Ketika mungkin katakanlah dia punya sengketa di bawah 500 juta begitu ya. Kalau alur proses gugatan sederhana sendiri sejak akan mendaftarkan, semisal nih saya sebagai penggugat gitu kan, ada tergugat si B yang punya utang kepada saya 300 juta, kan otomatis itu masuk dalam kategori gugatan sederhana. Betul. Nah, alurnya itu sampai dengan mulai dari awal sampai dengan putusan pengadilan itu seperti apa? Kalau alurnya, ya pertama Mas Bambang kalau mau gugat orang, siapkan dulu surat gugatannya. Nah, surat gugatannya itu, ini kan saya sampaikan tadi berupa belangko, sederhana bentuknya Mas. Mas nanti bisa datang ke pengadilan, datang ke PTSP, saya mau minta misalnya contoh gugatan sederhana, nanti dikasihkan di situ, Mas siapkan gugatannya, kemudian setelah selesai, kumpulkan dokumen-dokumen, bukti yang akan dijadikan bukti, ya. Kemudian setelah itu didaftarkanlah gugatan itu ke pengadilan melalui PTSP. Nah, setelah didaftarkan, nanti ada membayar panjar biaya perkara ya. Nah, itu setelah bayar panjarnya baru dapat nomor perkara, nanti dipelajari dulu oleh Pak Kepanitraan apakah ini masuk gugatan sederhana atau tidak, kan gitu. Setelah itu setelah masuk gugatan sederhana, nanti ketua pengadilan akan menunjuk hakim yang akan memeriksa perkara ini. Nah, kemudian hakimnya akan melakukan pemeriksaan terhadap perkara ini. Kalau yang tadi saya sampaikan, kepanitiaan itu hanya memeriksa kelengkapan berkasnya ya, kelengkapan berkasnya sebelum memperoleh nomor perkara. Ya, sebelum memperoleh nomor perkara, panitraan yang memeriksa
setelah dapat setelah lengkap berkasnya, dikasih apa skum namanya, untuk pembayaran panja biaya perkara. Kemudian setelah dibayar dapat nomor. Setelah itu ketua pengadilan akan menunjuk hakimnya untuk memeriksa. Hakimnya ini akan memeriksa perkara ini apakah masuk gugatan sederhana atau tidak. Karena akan diperiksa sama hakimnya itu pembuktiannya itu kira-kira bagaimana. Kalau pembuktian dalam perkara itu dilihat ribet, rumit, berarti dia tidak masuk gugatan sederhana. Iya, akan dipelajari oleh hakimnya berdasarkan berkas yang dia terima. Dalam berkas yang dia terima itu sudah ada gugatannya di situ, kemudian ada fotokopi dari bukti-bukti yang diajukan. Itu diperiksa. Kalau bukan gugatan sederhana, tidak masuk kualifikasi gugatan sederhana, hakimnya akan membuat penetapan bahwa ini bukan gugatan sederhana. Jadi penetapan ini akan diberitahukan isi penetapan ini kepada pihaknya, misalnya pihak Mas Bambang yang mengajukan, bahwa perkara yang diajukan bukan gugatan sederhana sebenarnya, karena ada proses pembuktian yang rumit di situ. Nah, terhadap itu bukan berarti Mas kehilangan hak untuk menggugat. Jadi Mas Bambang bisa gugat lagi, tetapi bentuknya bukan gugatan sederhana, jadi maksudnya gugatan biasa, kan gitu. Kemudian terhadap putusan, terhadap penetapan terhadap hasil pemeriksaan dari hakim tadi yang ditunjuk bahwa itu merupakan gugatan sederhana, akan dikeluarkan penetapan dari sidang. Nah, penetapan dari sidang, setelah dikeluarkan penetapan dari sidang, pihak-pihak yang berperkara akan dipanggil untuk hadir di persidangan. Gitu. Ketika para pihak sudah hadir di persidangan, inilah peran aktifnya hakim di situ. Ya, hakim akan berupaya mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara. Walaupun ketentuan perdamaian, walaupun mekanisme perdamaiannya tidak melalui mediasi seperti perkara perdata yang umum, dia akan mulai prosedurnya namanya prosedur mediasi dengan menunjuk seorang mediator. Tetapi di perkara gugatan sederhana, hakimnya sendiri yang berperan aktif untuk mendamaikan, memberikan masukan-masukan kepada para pihak ini secara aktif untuk bisa dilakukan perdamaian. Kemudian kalau bisa berdamai, itu berarti perkaranya selesai, dikeluarkan namanya akte pandading atau akte perdamaian. Jadi para pihak terikat pada akte yang dibuat itu. Itu kekuatan pembuktian, kekuatan dari akte pandading itu sama dengan putusan. Para pihak harus tunduk terhadap itu, melaksanakan putusan itu secara sukarela. Kalau tidak dilaksanakan, bisa dimohonkan pelaksanaan eksekusi ke pengadilan. Gitu. Nah, kalau tidak terjadi perdamaian, nah, barulah dilanjutkan dengan proses pembuktian. Nah, dari pembuktian di sini, hakim kembali akan berperan aktif menuntun para pihak untuk melakukan pembuktian. Nanti dikasih tahu cara-caranya. Nanti Bapak ajukan ini ya, bukti surat ini ya. Bukti surat perjanjian ininya mana Pak? Ditanya nanti juga bisa begitu. Karena hakim harus aktif di situ. Gitu. Jadi aktifnya hakim ini ya harus apa? Di hadapan para pihak, bukan di luar aktifnya. Di persidangan tidak disampaikan hak-hak para pihak, hak penggugatnya bagaimana, hak tergugat bagaimana. Oke. Nah, Pak, ini menarik. Kalau pertanyaannya seperti ini, kalau kita masyarakat awam mengajukan gugatan sederhana tanpa pengacara, gitu kan? Bisa nggak sih Pak? Dan sebenarnya peran hakim dalam hal ini seperti apa? Karena kan kalau ngomongin perkara, gitu kan? Kalau kita ngomongin perkara secara luas, kan biasanya kalau masyarakat awam kan kayak harus punya pengacara atau apa. Nah, kalau di gugatan sederhana sendiri perlu nggak sih Pak pengacara ini Pak? Sebenarnya karena sudah disebut sebagai gugatan sederhana, menurut saya sih nggak perlu, pihaknya sendiri bisa maju aja, nggak usah khawatir, pasti akan dibantu. Dalam artian proses administrasinya mulai pendaftaran perkara akan dibantu di PTSP, bagaimana caranya, apa yang harus dipersiapkan. Kemudian
ketentuan ini kan ketentuan yang tidak tidak membuat pihak-pihak itu ribet dan sulit. Jadi memang dibuat jalurnya yang lebih sederhana, memang lebih singkat. Seperti yang saya sampaikan tadi, nggak usah bingung di situ. Nanti saya takut nggak bisa membuktikan ini. Saya nggak ngerti bukti apa yang saya ajukan. Kemudian bagaimana nanti di persidangan, nggak usah khawatir. Karena hakim di situ akan berperan aktif, membantu para pihak, gitu, dalam proses perdamaiannya, dalam proses pembuktiannya. Kemudian nanti juga menjelaskan juga kalau Bapak tidak puas dengan apa yang kami putuskan, upaya hukum Bapak seperti ini, nanti Bapak siapkan memorinya seperti ini, itu akan disampaikan. Jadi nggak usah berpikir bahwa saya berperkara wajib didampingi penasihat hukum, ada advokat, enggak. Tapi kalau memang mau didampingi silakan saja, gitu. Tergantung orangnya saja. Tapi kalau dari jalannya dibuat oleh Perma ini sederhana dan bisa dilalui sebenarnya oleh masyarakat, bisa dilaksanakan oleh masyarakat sebenarnya. Oke, baik. Nah, kalau ini Pak terkait dengan waktu sebenarnya, seberapa cepat putusan gugatan sederhana ini bisa dijatuhkan, dan sebenarnya kalau kita berbicara soal putusan begitu ya, apakah memiliki kekuatan hukum yang sama dengan yang lainnya gitu? Nah, silakan Pak. Untuk pemeriksaan gugatan sederhana ini, hakimnya harus sudah menjatuhkan putusan 25 hari kerja. Ya, 25 hari kerja sejak persidangan pertama, gitu. Jadi ketika ditetapkan sidang pertama, para pihaknya sudah hadir, itulah dihitung 25 hari kerjanya. Dan kewajiban hakim maksimal 25 hari kerja sejak itu harus sudah menjatuhkan putusan. Kemudian mengenai kekuatan putusannya, ya sama dengan putusan perkara perdata itu, yang nantinya bisa dimohonkan pelaksanaan eksekusi kalau tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak yang kalah, gitu. Proses ini ya yang penting, dari masyarakat kan sering bingung, kok dipanggil-panggil terus, sudah nggak hadir kan gitu. Kalau di gugatan sederhana ini, sidang pertama penggugat, misalnya Mas Bambang yang gugat, dipanggil oleh hakim sidang pertama itu Mas Bambang nggak hadir, itu gugatan Mas Bambang langsung digugurkan. Nggak lagi dipanggil lagi Mas Bambang, kenapa nggak hadir, dipanggil lagi dengan surat, enggak, sudah hari itu sudah langsung digugurkan oleh hakimnya. Kemudian kalau pihak tergugatnya sidang hari pertama tidak hadir, dipanggil hanya satu kali lagi dipanggil tidak hadir, berarti perkara dilanjutkan tanpa hadirnya tergugat. Putus secara prestek sudah, gitu. Berbeda dengan perkara perdata yang harus kita benar-benar memperhatikan pemanggilan itu. Kalau dalam praktek sih sampai 2-3 kali kita panggil. Misalnya kalau penggugat, kalau perkara perdata ya, penggugat yang tidak hadir hari sidang pertama kan kita panggil lagi. Kan gitu. Kalau di perkara gugatan sederhana ini kita nggak lihat alasannya apa lagi. Kalau memang nggak hadir pada sidang pertama, gugur sidang perkara itu. Gitu masalah. Nah, ini menarik. Ketika putusan dan kepastian hukum ini sudah ada, Pak. Jika ada pihak yang tidak puas, nah ini ada nggak sih upaya hukum yang tersedia, dan kira-kira kalau di gugatan sederhana ada nggak sih keberatan itu sendiri, Pak? Ada. Memang diatur upaya hukum terhadap putusan gugatan sederhana ini namanya keberatan. Iya. Para pihak yang tidak puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh hakim dalam perkara pemeriksaan gugatan sederhana mengajukan upaya hukum namanya keberatan dalam tenggang waktu 7 hari. Ya, 7 hari harus sudah mengajukan upaya hukum itu. Kalau 7 hari dia tidak mengajukan upaya hukum itu, berarti dianggap dia menerima, dan berarti putusan itu sudah berkekuatan hukum tetap. Kemudian untuk proses pemeriksaan di perkara di upaya hukumnya yang namanya keberatan ini, waktunya juga pendek sekali. Jadi semenjak ditunjuk oleh ketua pengadilan, majelis hakim yang memeriksa perkara keberatan ini
dalam waktu 7 hari sudah harus menjatuhkan putusan. Jadi waktunya cuma 7 hari itu. Iya. Jadi harus sudah menjatuhkan putusan untuk memberikan status ini. Apakah perkara itu apakah gugatan sederhana, putusan gugatan sederhana yang diperiksa itu dikuatkan atau dibatalkan atau dinyatakan bagaimana? Itu 7 hari waktunya. Gitu. Nah, seperti itu ya. Nah, terakhir Pak, karena waktu kita terbatas, pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat agar tentunya tidak ragu memanfaatkan gugatan sederhana untuk menyelesaikan sengketa perdata. Poinnya adalah kalau Bapak tadi bilang gugatan sederhana yang masuk dengan syarat-syarat tertentu, katakanlah di bawah 500 juta begitu ya. Kalau masyarakat, semisal nih ada masyarakat yang merasa oh ini ada yang harus masuk ke pengadilan gitu kan di bawah 500 juta gitu kan. Pesan yang ingin disampaikan kepada masyarakat Pak, silakan. Pesan kami kepada masyarakat yang mempunyai perkara ya, bukan berarti kita membuka diri untuk mencari perkara, bukan begitu maksudnya. Jadi fenomena yang ada di masyarakat, kita dengar bahwa malas berperkara, biayanya banyak sekali. Misalnya mau memperjuangkan mendapatkan satu kambing yang harus mati, satu kerbau, kan masih dengar yang hal seperti itu. Nah, ini mekanisme gugatan sederhana ini yang harus digunakan oleh para pihak. Kalau dia mempunyai misalnya memperjuangkan haknya terhadap hak orang lain yang misalnya berhutang seperti itu ya, di bawah 500 juta, mekanisme ini digunakan. Maju saja sendiri. Kalau masih istilahnya khawatir nanti kalau saya pakai jasa advokat nanti ada biaya berupa jasa mungkin yang akan lebih besar pengeluarannya, kemudian juga waktu saya lama nanti terbuang-buang dalam mengikuti proses persidangan, itu udah hilang lah. Mekanisme gugatan ini yang dipakai. Datang saja ke pengadilan, nanti tentu dalam proses pendaftaran pasti akan dibantu karena memang sudah disediakan belangkonya di situ, gugatan sederhana itu belangkonya ada di situ, nanti tinggal diisi-isi. Saya rasa sendiri pun bisa, nggak mesti harus menggunakan jasa advokat dalam hal ini ya, karena memang bentuknya sederhana gitu. Kemudian di dalam persidangan nanti hakim akan memberikan bantuan ya, artinya berperan aktif membantu para pihak dalam proses perdamaiannya, dalam proses pembuktiannya, kemudian dalam proses memberitahukan hak-haknya terhadap putusan ini kalau misalnya tidak sependapat gitu. Itu Mas. Oke, terima kasih Bapak. Sudah cukup banyak kita pada pagi hari ini. Sebenarnya ini termasuk kuliah gratis ya terkait dengan gugatan sederhana. Mungkin banyak di antara kita yang masih bimbang gitu ya, maju mundur, ini bisa digugat atau enggak ya. Nah, ini sudah ada putusan dari Mahkamah Agung terkait dengan gugatan sederhana ya. Betul. Digunakan mekanisme ini, masyarakat kita berikan informasi seperti ini, mudah-mudahan terbuka cakrawala berpikir ya. Kalau memang punya masalah seperti itu bisa konsultasi aja ke pengadilan melalui PTSP kami. Mungkin kalau memberikan bantuan hukum juga ada kami di PTSP namanya Pos Bantuan Hukum, yang akan memberikan etis hukumnya, pertimbangannya bagaimana, kira-kira dokumen-dokumen apa yang akan dibutuhkan dalam proses itu tentu akan diberitahukan oleh pihak dari pengadilan. Dalam hal ini kan bantuannya kalau terkait dengan kepentingan pembelaan hak masyarakat kita arahkan ke Pospaku yang merupakan satu kesatuan lah di situ di PTSP kami. Oke, terima kasih Bapak untuk pagi hari ini sudah membahas terkait dengan gugatan sederhana perkara perdata tanpa ribet bersama dengan narasumber saya, Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Bapak Wayan Suarta SHMH. Untuk pagi hari ini terima kasih atas kebersamaan Anda warga kota.
dan semoga informasi ini bisa menjadi perhatian untuk kita semua. Dan akhirnya dari kawasan Taman Kota Bintang, saya pamit. Selamat pagi, selamat beraktivitas kembali.